Oke, halo teman-teman. Saya ditemani oleh Pak Irfan di sini. Siap. Pak Irfan ini selaku apa di tim di sini, Pak Irfan? Saya di Sidrap selaku SPP. SPV. Iya. Iya. Coba perkenalkan dulu siapa anggotanya Pak Irfan. Eh, kalau untuk FC ada Hendrik bagi yang jagonya. Ada Pak Henry ya? Ya Pak Hendrik. Iya. Di sini ada Ya. juga dibantu kami ada Pak Rizal. Pak Rizal. Ya. Nah, kalau Pak Rizal, Pak Henry lah dulu ya. Pak Henry, ini bagian apa Pak Henry? Kalau untuk saat ini Pak, kan kita berada khususnya di Kabupaten Sidrap dan kita berada di Kecamatan Turulimpoy untuk saat ini. Dan kebetulan kan saat ini kita berada di lahan yang bakalan diadakan BPF dan penanaman yaitu maco, maskot dan juga bisi 18 dan ada juga kompetitor kita yang selipkan itu sumo. Oke. Oh, berarti ini lagi ada kegiatan BEF ya. BEF itu apa sih? BEF. BPF apa lagi? Bisi Expo Farm. Ya, Farm. Oke, kita ditemani juga dari tim CPD ya, Pak Rizal ya. Coba perkenalkan dulu Pak. Saya Rizal selaku SW di Sidrap dan Pinggang. Oke, SW di divisi apa itu Pak Rizal? Kemitraan. Oh, kemitraan ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi ada apa namanya sinergi ya antara kemitraan dengan BC ya. Ya. Menurut Pak Rizal nih, pendapat Pak Rizal yang dilakukan oleh Pak Irfan sebagai SPV di marketing dan Pak Henry, menurut Pak Rizal yang dilakukan oleh teman-teman ini kira-kira bagus atau sangat membantu tidak dalam penetrasi produk kita ke petani, terkhususnya untuk membuat acara BEF ini? Kalau dari saya ini sangat bagus karena Sidrap itu kan kemarin terkenal dari varietas kompetitor dan adanya acara ini, Bani bisa kembali jaya di sini. Oke. Varietas kompetitor ya Pak Iya. Rizal. Oh, boleh tahu varietas apa itu? NK Perkasa. NK Perkasa ya. Ya. Kendalanya Perkasa saat ini di lahan di wilayah Sidrap apa saja Pak? Untuk sekarang itu kendalanya di Perkasa itu dia mudah terkena bulai dan busuk batang. Ya. Nah, ini sudah ketemu di wilayah Sidrap ini kan kita lagi posisi menyerang Pak Irfan, Pak Henry ya. Kita mau menyerang basis kompetitor. Kompetitornya itu ada Perkasa dan NK Sakti. Nah, kelemahannya sudah ketahuan tadi, terkena bulai, terkena busuk batang. Nah, strateginya Pak Irfan dan Pak Henry ini gimana nih untuk menyerang basis kompetitor? Menurut saya kalau bisa kita memperbanyak demplot yang potensi kompetitor seperti NK ya Pak. Oke. Seperti itu Pak, supaya kembali melihat petani ini bisi kita ini kembali baik begitu permain tanamannya. Oke, berarti menurut Pak Irfan ini perlu diperbanyak lagi titik-titik demplot yang berada di basis-basis kompetitor ya, supaya petani bisa langsung melihat langsung bukti nyata ya yang terjadi. Kalau menurut Pak Hendrik, apalagi selain Pak Irfan tadi udah menyatakan bahwa memperbanyak titik-titik demplot supaya standing cropnya itu benar-benar nyata dilihat oleh petani. Nah, siapa tahu ada tambahan strategi dari Pak Hendrik. Mungkin strateginya hampir sama Pak, karena kan di sini kan sangat setuju lah yang disampaikan sama Pak Irfan. Kita adakan perbanyak titik demplot, sambil kita kawal, kita pull api. Kalaupun memang hasilnya memungkinkan, kita adakan kegiatan pertemuan oleh petani langsung diperlihatkan secara langsung bahwa hasil produknya kita itu seperti ini, dan juga bahwa hasilnya kompetitor yang selama ini misalnya NK Perkasa lah, dia itu hasilnya seperti ini, supaya kita bisa memperlihatkan secara langsung bahwa ini perbedaannya. Dan tentunya kan kualitas bibitnya kita ya tidak bisa diremehkan juga. Tentunya ada kelebihan yang
berbeda lah daripada kompetitor. Misalnya dari eh, ketahanan busuk batangnya, ketahanan bulainya. Nah, itu semua perlu kita perlihatkan. Dan hasil akhir ya dan hasil terutama. akhirnya Pak terutama. Ya, wah bagus nih, udah kolaborasi yang sangat bagus ya. Jadi saling menyambung. Jadi mungkin saya bisa simpulkan Pak Hendrik itu akan memanfaatkan standing crop yang ada untuk dilakukan proses edukasi, di mana proses edukasi ini dibuatkan wadah seperti crop tour mungkin ya, FFD atau temu lapang, sehingga petani itu terkonsentrasi di titik standing crop yang dibikin oleh SPV dan agronomis. Mungkin begitu ya Pak Hendrik ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Rizal, selain demplot apa, atau butuh fledging atau branding gitu ya, supaya iklan di jalan gitu. Kalau dari saya ya memang bagus kalau dipasang fledging, karena yang orang yang dari luar Kabupaten Sidrap yang lewat di Sidrap, dia bisa melihat oh ternyata ada benih yang namanya maco atau maskot. Oke. Nah, semoga ya ini strateginya sudah bagus, kita mulai kejar dulu ya, optimis ya, walaupun bagaimanapun kondisi, karena seorang pemenang itu berasal dari kondisi yang dalam tekanan, bukan berada dalam posisi yang nyaman. Jadi lahirnya seorang pemenang itu berasal dari tempat yang tidak enak. Kira-kira apa lagi kendala atau butuh support apa? Untuk sampel aman ya Pak Irfan? Nggak ada kendala ya? Sampel ya. Cuman untuk varietas-varietas tertentu saya mungkin agak kesulitan untuk dalam proses pengadaan. Seperti primadona ini masih ada kendala di kantor, jadi saya harap teman-teman juga bisa bersabar memaklumi. Jadi sementara yang ada dulu kita manfaatkan kayak maskot dan maco. Terutama jangan lupa juga dengan varietas existing kita kayak BC 18 ya. Nah, BC 18 kita ini sekarang ada label di situ, di dalam kemasan, di luar kemasan itu ada label QC. Nah, ini menandakan bahwa benih kita benar-benar sudah melewati quality control yang sangat ketat. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya BC 18 yang kayak dulu. Jadi ini sudah terjamin ada stempel QC-nya. Nah, perlu kita melakukan refresh lagi kayaknya ya Pak Evan ya. BC 18 dulu kayaknya di sini sempat jaya ya. Iya, sempat. Iya. Jadi nanti perlu mungkin apa kira-kira butuh dibuatkan demplot lagi. Kalau kan di sini pernah jaya BC 18, terutama di Batampul ini, Lempoe. Kita butuh demplot BC 18 di sini. Titik demplot BC 18 di sini. Setelah itu kita memperlihatkan mulai dari performa tanaman, ketahanan bulai, sampai performa nanti dari segi tongkolnya juga. Oke. Menurut Pak Hendrik butuh juga ya demplot BC 18. Kebetulan di PMD itu ada program namanya Golden Face Story BC 18. Dia sejenis FFD tapi skalanya besar untuk merefresh, dan dia tidak dia hanya terfokus ke daerah-daerah yang dulu basisnya BC 18 tapi direbut oleh kompetitor. Jadi misalnya di daerah ini, daerah A itu BC 18 awalnya tapi sudah tergeser oleh kompetitor. Nah, kita lakukan demplot lagi skala besar untuk merefresh supaya bahwa BC 18 yang dulu sudah berbeda dengan yang sekarang lebih bagus. Kira-kira Pak Hendrik setuju nggak dibikinkan seperti itu? Setuju. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Pesan-pesan? Kira-kira butuh support dari tim pusat nggak? Kayak Pak Lasdar, Pak Dodi, Pak Zainuri? Jangan dulu. Atau masih malu-malu? Ya. Kalau saya cukup kita dulu. Oke. Ya, cukup kita dulu dari PMD area dulu. Ya.
Ya kalau misalnya ada bantuan support kita Harga ya. iya dibantu dengan Pak Dodi sama Pasda. Ya. Oke, siap. Nah, ini dari segi marketing. Kita pengen dengar dari segi pasca panennya di kemitraan. Ada kendala nggak di gudang tentang benih jagung atau apa hasil panen jagung bisi? Pernah nggak ada cerita ditolak atau gimana? Yang kalau secara tolakan ya pasti ada, Pasti ada. Ya. tidak menutup kemungkinan pasti ada. Itu kan tergantung cuaca juga, cuaca dan iklim. Oke. Semisal musim penghujan pasti rata-rata itu jagung kena jamur atau kutu. Ya. Itu yang membuat hasil panen ditolak di gudang. Oke. Ya. Jadi kriteria jagung untuk pasca panennya itu yang bisa lolos masuk ke gudang adalah jagung yang benar-benar bagus ya kualitasnya, ya. Terbebas dari jamur, biji mati dan sebagainya. Nah, jika kalau kita melihat hasil panennya maskot dan maco, terutama bis 18, itu menurut Pak Rizal kriteria itu udah memasuki atau udah cocok nggak masuk di gudang? Kalau secara umum ya Dari warnanya dari gimana? warna dia sudah masuk. Udah masuk ya. Berat juga lumayan memuaskan untuk para petani. Oke. Ya, kalau begitu sungguh apa ya sangat banyak masukan ya yang kita dapatkan hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan ini sukses nanti membawa hal yang positif, dampak yang positif bagi diri kita pribadi khususnya dan juga dampak yang bagus untuk manajemen ya, peningkatan sales dan omset. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Rizal. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kirim. Jangan tegang sekali, Irfan. Tegang sekali. Harus terbiasa di depan Dengan kamera. Belum